Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya masuk ke pembahasan, jadi saya di sini ingin membuat tugas yang telah diberikan, yaitu membuat video tentang penjelasan materi-materi yang telah dilaksanakan waktu presentasi. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang perseroan terbatas. Sebelum masuk, saya izin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nugroho dengan NIM 2412140021. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda yaitu Namsvolvenschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa membubarkan perusahaan. Nah, selain itu, perseroan terbatas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah perseroan PT TBK atau biasa kita sebut dengan perseroan terbatas terbuka, dan juga ada perseroan private, dimana itu hanya kalangan markis saja yang dapat menanamkan saham-sahamnya kayak gitu. Jadi selain itu ada juga prosedur pendirian perseroan terbatas. Yang pertama ada di dalam pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimana yang pertama perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih. Yang kedua ada pembuatan akta pendirian di depan notaris. Yang ketiga ada pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat ada pendaftaran perseroan terbatas. Yang kelima ada pengumuman dalam tambahan berita negara. Yang lanjut. Jadi dasar hukum perseroan terbatas yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan lain sebagainya. Ada juga organ-organ perseroan terbatas. Yang pertama yaitu RUPS, yang kedua direksi, dan yang ketiga adalah komisaris. Yang terakhir ada ketentuan corporate social responsibility. Nah, jadi corporate responsibility merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada pembubaran perseroan terbatas. Ada para pemilik mengharapkan agar perseroan terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dan melalui lintas perekonomian selama mungkin. Namun harapan para pendiri perusahaan tidak selamanya dapat terwujud. Harapan para pendiri perusahaan itu tidak selamanya terwujud dalam keadaan atau alasan tertentu. Perseroan terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya. Dengan kata lain, perseroan terbatas harus dibubarkan. Oke, sekian penjelasan materi yaitu tentang perseroan terbatas. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.